Baik, selamat malam semuanya. Malam, Miss. Alamin, alamin. Miss. Halo Putri, Putri di mana? Di Halo, jalan? Miss. Iya, Miss, di jalan, Miss. Jalan kemana? Ke mall. Enggak, Miss. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin bertanya tentang esai atau yang lainnya? Silahkan. Kalau tidak ada, baik. Kita mulai di pertemuan kali ini. Kita akan belajar dua kajian utama, yaitu post-structuralis dan behavioral. Sebelum kita belajar tentang dua subjek ini, saya seperti biasa ingin bertanya kepada kalian, apakah sebelumnya sudah pernah diajarkan tentang teori post-structuralis? Mungkin ada yang bisa membantu saya? Belum, Miss. Belum pernah. Yang senior? Lupa, Miss. Masya Allah. Natasha? Udah? Natasha Alia? Udah? Udah kayak Miss, tapi lupa. Marisa udah? Sama, Miss. Pernah tapi lupa. Kelas apa yang mengajarkan post-structuralis? Eh, Jangan bilang kelas saya ya. iya, bukan kelas Miss Emmy. Siapa ya? Sebentar, Miss. Hmm. Yang lain ada yang ingat? Pas ekonomi politik kelas Pak Badar deh, Miss, kalau nggak salah waktu itu. Semester 4 sama Iya, 3. benar. Oke. Oke, apa yang Anda ingat tentang post-structuralis? Kalau begitu. Yang diingat ya. Kalau tidak diingat juga nggak apa-apa. Oke, baik. Kalau begitu, saya jelaskan. Saya tidak akan terlalu memperdalam tentang post-structuralis karena to be honest, ini pembahasannya bukan sangat ya, sangat berat. Karena kalau di dalam IPI itu post-structuralis itu sebenarnya tidak menjadi diskurs yang dominan, tetapi dipertimbangkan karena ada yang mengatakan bahwa post-structuralis ini merupakan bagian dari deconstruction. Kemudian kalau Anda pernah belajar tentang teori konsepsinya Nietzsche, kemudian strukturalism, dan uh, ada tiga subjek yang mendasar dalam poststrukturalisme ya. Ada antropologi, bahasa, kemudian sosiologi itu menjadi bagian yang sebenarnya cukup mendominasi aliran poststrukturalisme. Namun kalau untuk memperdalam, Anda bisa belajar sendiri. Semua materi yang saya ajarkan pada hari ini itu ada di bukunya Andrew Broom di halaman 27 sampai dengan 29. Sekarang, kalau kita belajar tentang post-structuralis, sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari perspektif strukturalisme, karena strukturalisme itu merupakan ide awal dari post-strukturalis. Post-strukturalis ini muncul untuk mengkritik ide dari strukturalisme. Jadi strukturalisme itu kalau kita lihat dari penjabarannya, melihat sesuatu itu berdasarkan dari linguistik. Dalam artian bahwa untuk mencari makna tertentu maka dilihat dari fonetical itu pengucapan, kemudian bahasanya sendiri ya. Nah, menurut poststrukturalis, untuk menganalisa sesuatu itu tidak hanya bisa didasarkan dari produknya semata atau objeknya, tetapi juga harus dilihat dari subjeknya. Nah, ini akan sedikit membingungkan. Dan nanti akan saya jelaskan supaya mungkin agak sedikit bisa dipahami ya.
Jadi dalam pendekatan kalau kita ingin mempelajari poststrukturalis secara terpisah, lebih sering dominan dipelajari di ilmu antropologi dan sosiologi ya. Tapi di dalam political economy itu juga international political economy itu juga dicantumkan salah satu teori umbrella teori yaitu poststrukturalis. So poststructuralist perspektif di dalam IP itu melihat bahwa the role of economic discourses, jadi peran dari ilmu ekonomi itu constraining how the GPE understood. Jadi kalau misalnya political economy itu untuk memahami international political economy hanya dilihat dari perspektif ekonomi, maka itu akan menjadi hambatan untuk memahami bagaimana GPE itu tersendiri. Karena kalau kita melihat bagaimana strukturalisme, jadi strukturalisme itu ketika ingin menganalisa sesuatu, dia sifatnya terstruktur gitu. Dia sudah ada resep murninya. Tetapi kalau dia poststrukturalis, dia melihat bahwa sesuatu yang dilihat itu atau sesuatu yang akan dianalisa itu sifatnya dia tidak rigid. Rigid itu dalam artian dia, rigid itu ini ya, malleable. Apa sih sesuatu yang mudah dibengkokkan. Jadi kalau ingin melihat sesuatu itu jangan terlalu kayak fokusnya itu aja. Tapi melihat dari berbagai perspektif. Nah, kemudian how the economic realm is constituted. Jadi bagaimana ekonomi tersendiri itu ada konsep kenyataan dalam ekonomi itu terbentuk gitu. Apa yang maksud dengan konsep kenyataan dalam ekonomi? Karena kalau kita berbicara tentang ekonomi, kita berbicara tentang studi yang bersifat positivisme ya. Jadi positivisme itu di dalam ilmu ekonomi diukur dalam pendekatan kalkulatif. Nah, sedangkan dalam poststrukturalis itu dia melihat bahwa pendekatan yang hanya sifatnya kalkulatif atau positivisme itu tidak akan mampu atau mencakup untuk menganalisa dan mengerti semua isi kajian dalam international political economy. Kemudian yang kedua, they look in particular, they ini refers to poststrukturalis, itu bagaimana discursive practices produce disciplinary effects on identity of individual as economic subjects. Jadi dia melihat bahwa berbagai subjek atau disiplin ilmu dalam GPE itu sebenarnya mengkonstruksi bagaimana kita memahami tentang GPE itu sendiri. Misalnya nih ya, kalau kita ingin memahami tentang global political economy dari perspektif ekonomi semata, maka kita akan selalu melihat misalnya bagaimana market itu bekerja, atau biasa kalau sering Anda mungkin sudah bosan mendengarnya disebut dengan mekanisme pasar. Apa sih yang masuk dengan mekanisme pasar? Yaitu supply dan demand gitu. Jadi kalau misalnya supply-nya oversupply, berarti kan terjadi kenaikan harga, atau misalnya dia lower demand atau permintaan rendah, maka harga akan turun. Jadi itu yang disebut dengan market mechanism, how basically market works. Nah, kalau kita hanya melihat perspektif tersebut dari perspektif pasar semata, maka kita akan menafikan kondisi-kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam global political economy itu sendiri. Seperti misalnya ada perang. Perang itu kalau kita lihat dalam perspektif ekonomi semata, kita tidak bisa menganalisanya secara tersendiri. Misalnya kenapa suatu negara berperang? Kenapa suatu negara misalnya menghabiskan begitu banyak uang, alokasi uang untuk membeli peralatan senjata misalnya. Atau bagaimana dia membeli peralatan perang. Itu tidak, kalau kita hitung dalam perspektif ekonomi itu agak ribet ya. Saya berikan contoh seperti misalnya Korea Utara. Korea Utara itu kan dia emphasize powernya pada militer. Jadi mereka GDP-nya proporsi GDP terhadap pembelanjaan militer itu sangat besar sekali. Kalau kita analisa dari perspektif ekonomi, supply dan demand, market mekanisme, kita lihat kok nggak terjadi perang, kenapa harus beli gitu kan? Nah, itu berarti sudah terjadi gap, kekurangan bagaimana kita menganalisa behavior dari negara atau aktor dalam negara tersebut. Misalnya ada pengaruh faktor, misalnya power balance, atau misalnya ada mereka ingin menunjukkan power dominance, misalnya di Asia Pasifik. Nah, itu butuh pendekatan seperti itu. Sekarang yang ketiga adalah, jadi dari from a posterior perspective, the use of foundational theoretical approaches such as liberalism, Marxism, realism entails
the imposition of certain values, norms, standards, object of the study. Jadi kalau dalam post-strukturalis itu dia melihat bahwa pendekatan seperti liberalisme, marxisme, realisme, itu kalau dia secara sendiri dipakai untuk menganalisa sesuatu, itu tidak akan tepat karena orang yang mengadopsi pemikiran marxisme, realisme, marxisme itu cenderung akan menolak pemikiran realisme. Sedangkan orang yang mempercayai aliran realisme itu akan cenderung menolak atau menutup mata terhadap pemikiran marxisme. Nah, itu yang menyebabkan theoretical approach, pendekatan teori seperti liberalisme, marxisme, realisme itu sebenarnya memiliki value, nilai, norma dan standar dari kajian objek studi tersebut. Nah, standar itu membatasi atau ini ya, which limit distort how social world is understood. Jadi kalau kalian hanya misalnya ini menurut post-strukturalis ya, kalau kalian hanya menganalisa sesuatu itu berdasarkan satu pendekatan liberalism, marxism, realism untuk menganalisa sesuatu, padahal misalnya marxisme ini dibentuk berdasarkan dari value, ingat value, norma dan standar dari kajian tersebut, dari objek studi tersebut, maka itu akan membatasi Anda memahami dari kajian tersebut ya, atau suatu subjek tersebut. Nah, itu sebabnya kita mempelajari banyak teori. Kita belajar tentang marxisme, kita belajar realisme, kita belajar tentang liberalisme, kita belajar tentang feminisme. Feminisme itu merupakan salah satu teori dari turunan teori dari poststrukturalis. Dia menurunkan juga yang disebut dengan postmodernisme. Kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari itu semua. Tapi nanti kalau misalnya you are interested mengambil master study, itu Anda bisa memperdalam dalam kajian misalnya poststrukturalis, feminisme, kemudian postmodernisme, kemudian dekonstruksi. Itu ada turunan teorinya. Sekarang, poststrukturalis itu juga mempelajari tentang pola hubungan antara kekuatan dan knowledge. Nah, apa yang maksud dengan the relation between power and knowledge? Jadi kalau kita melihat bahwa power itu sifatnya ada dua. Jadi power itu ada yang disebut dengan repressive power, ada yang disebut dengan normalized power. Apa yang maksud dengan repressive power misalnya? Kalau saya ini orang tua Anda memaksa Anda untuk cuci piring gitu. Memaksa Anda untuk cuci piring dengan konsekuensi tertentu. Maka itu disebut dengan repressive power. Atau di dalam konteks global political economy, suatu negara misalnya menerapkan kayak misalnya Korea Utara ya. Korea Utara itu kan dia diblokade dari perdagangan internasional karena mengembangkan teknologi nuklir. Nah, dia itu termasuk repressive power. Jadi Amerika Serikat bersama dengan sekutunya menekan Korea Utara. Itu barang siapa yang membeli produk dari Korea Utara, maka akan dikeluarkan dari mitra dagang Amerika Serikat. Nah, itu disebut dengan repressive power. Supaya orang yang diinginkan ini tunduk kepada orang yang memiliki power. Kekurangan dari repressive power adalah tidak semua tidak selalu pendekatan tersebut menjadi benar-benar jadi gitu atau efektif. Dalam artian begini, kalau Anda dipaksa untuk cuci piring, itu biasanya ada anak yang kalau dipaksa cuci piring dia bahkan malah tambah tidak mau cuci piring atau bahkan dia malah tambah nakal atau mengkotori banyak barang kan. Nah, menurut aliran poststrukturalis, repressive power itu buruk. Tetapi yang benar adalah normalized power. Normalized power adalah bagaimana kita memiliki kekuatan, tetapi kita mampu menyadarkan aktor ini, individu ini, untuk bisa melakukan sesuatu berdasarkan sesuai dengan kewajibannya. Misalnya anak di rumah, bagi anak yang baik itu cuci piring. Nah, gimana caranya ibu atau bapak yang memiliki power itu bisa mengajak Anda itu untuk menyadari bahwa ini loh kewajiban Anda. Nah, kalau dia dilakukan dengan pendekatan realism, nah repressive power ini sering dipakai dalam pendekatan realisme. Kenapa? Karena orang yang berpandangan bahwa saya kan pimpinan, saya bos, Anda harus patuh kepada saya. Saya kan senior, Anda kan junior, Anda harus hormat kepada saya. Saya kan lebih tua, Anda lebih muda, Anda harus hormat kepada saya. Berarti secara konteks value, Anda sudah menerapkan yang disebut dengan repressive power. Itu dalam pendekatan poststrukturalis itu sangat tidak efektif.
Kenapa? Karena Anda bisa menekan orang, tapi belum tentu misalnya aktor tersebut sebenarnya submisif kepada Anda atau patuh kepada Anda. Atau misalnya Anda menekan orang meskipun, let's say Anda senior, kemudian Anda menekan junior Anda, itu mungkin secara di depan Anda mungkin oke, mereka bilang patuh gitu kan. Tapi mungkin di belakang Anda bisa backfire atau misalnya mereka menjadi tidak respect kepada Anda. Nah, sekarang kita belajar tentang bahwa di bukunya Andrew Broom di halaman 29 itu dituliskan bahwa post-structuralist approaches to economy emerged as non-conventional strand of economics in the late 1980s. Jadi post-structuralist ini dia muncul karena kalau kita lihat pendekatan neoklasikal ekonomi setelah Perang Dunia Kedua ya, terutama setelah 1950-an, dia agak sangat kental gitu pendekatannya. Maka muncullah berbagai cabang pemikiran yang mengatakan bahwa harus ada pola baru untuk menganalisa sesuatu gitu. Dan ini muncul di tahun 1980-an, kemudian di early 1990-an ya, ketika para akademisi mulai menitik beratkan bahwa power relation yang sebenarnya berikat pada bahasa-bahasa ekonomi. Kalau kita lihat ya, di dalam economic language itu kan sebenarnya kalau kita belajar tentang market mechanism itu kan secara struktur itu. Jadi secara struktur berarti ada ada demand, ada supply. Kalau kita lihat power relation-nya seperti apa, ekonomi itu tidak berdiri sendiri, tetapi ada yang disebut dengan institusi di dalamnya atau kelembagaan dalam ekonomi tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kelembagaan dalam ekonomi? Itu bisa kita pahami sebagai abstrak dan non-abstrak. Kalau kita kembali lagi kepada teori politik ekonomi, maka yang disebut dengan institusi itu disebut biasa juga kalau yang non abstrak ya itu direlasikan dengan misalnya norma, peraturan, standar kebakuan, kemudian etika, rule of law itu masuk dalam institusi. Sedangkan yang abstrak itu betul-betul seperti institusi secara abstraknya. Okay, so and concept which have constitutive effects in shaping what economy is and how it's understood. Jadi dia menekankan bagaimana power relation, ya, terutama misalnya dalam bahasa ekonomi, kemudian konsep yang memberikan efek bagaimana pemahaman kita terhadap konsep ekonomi itu sendiri. Sekarang kita lihat. Jadi kalau kita lihat misalnya post-structuralis itu dia pendekatannya pada power relation dan pengetahuan, post-structuralis ini tidak muncul untuk mengkritik strukturalisme ya, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau kita lihat main thinker-nya seperti ini, dia dan Michael Foucault ini, kalau Anda baca, sebenarnya kalau kita lihat Michael Foucault ini lebih terkenal dari Jacques Derrida ya. Kenapa Michael Foucault ini dia cukup terkenal? Karena kalau Anda lihat dalam sejarah literatur itu, dia cukup eksentrik. Dia adalah dia adalah bapaknya itu orang kaya gitu. Dan dia hidup itu ketika dia kecil sampai dia mendekati SMA, dia adalah anak yang cukup struggling, dalam artian dia struggling terhadap identitinya. Dan dia menjadi akademisi yang secara open itu menyatakan kepada publik bahwa dia gay. Dan ketika tahun itu, orang terbuka mengatakan bahwa dia gay, itu merupakan satu skandal yang besar. Nah, ini mungkin salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Michael Foucault ini terkenal dari Jacques Derrida. Keduanya ini berasal dari Prancis, jadi mereka ini adalah filosofer dari Prancis. Kemudian yang ketiga adalah Julia Kristeva. Beliau juga termasuk French philosopher ya, tapi dia ada keturunan Bulgarian-nya. Nah, kalau kita lihat dari teorinya Jacques Derrida, Michael Foucault, dan Julius Kristeva, yang paling terkenal itu adalah teorinya Michael Foucault, yaitu normalized power. Jadi normalized power ini, seperti tadi saya jelaskan, itu tidak menyetujui
teorinya realism tentang repressive power. Jadi kalau Anda punya kekuatan, if you have bigger power, kemudian Anda punya you have power, you have security, kemudian powernya lebih besar, dengan kekuatan yang besar itu Anda bisa menekan lawan Anda. Dia tidak setuju dengan konsep normalized power, repressive power ini. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang kita lihat ya sejarah hidupnya dia itu, dia termasuk orang yang tertekan, dalam artian dia akademisi, dia gay, dia hidup dalam tekanan sosial karena mungkin terlalu sering dia ditekan, kemudian dia merasa bahwa ini kok kenapa saya harus hidup seperti ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan dia mungkin pola pemikirannya itu lebih melihat bahwa instead kita menekan orang, bagaimana misalnya kita membujuk orang tersebut atau kita menciptakan satu institusi di mana orang tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kita beri contoh seperti misalnya climate change ya. Climate change itu kalau kita mau memaksa satu negara untuk menandatangani fakta misalnya untuk green environment, untuk mereka patuh itu akan sangat kalau kita memaksa mereka untuk patuh itu kemungkinan kecil itu berhasil ya. Tapi kalau kita misalnya menjadarkan dia dengan pengetahuan, kalau kita kan belajar tentang post-structuralism kan kita belajar tentang power dan knowledge. Jadi kalau kita menghubungkan dengan bagaimana kita menjadarkan orang bahwa itu satu hal yang penting, maka kemungkinan besar itu akan berhasil. Kemudian dalam post-structuralisme itu dia berbicara tentang bagaimana kita mempersepsi realitas. Misalnya ya, realitas bahwa begini, karena kalau kita melakukan pendekatan realism, kita melihat sesuatu objek itu secara abstrak. Misalnya kita melihat meja ya meja gitu. Kalau kita melihat siapa sih yang disebut dengan cantik? Cantik kalau pendekatan realisme, cantik dalam kalau orang Indonesia ya itu putih, tinggi, hidungnya mancung, itu standar yang disebut dengan konsep kecantikan. Nah, itu bagaimana cara kita memperceive reality gitu, bagaimana kita melihat konsep realitas tersebut. Kemudian, how tangible reality is perceived. Jadi, ada yang disebut dengan intangible reality, realitas yang tidak bisa kita lihat, ya, kita tidak bisa hitung. Kemudian ada tangible reality, realitas yang bisa kita hitung. Misalnya nih ya, kebahagiaan. Kebahagiaan itu nggak bisa dihitung. Tetapi kalau jumlah mobil dan jumlah uang itu bisa dihitung. Jadi post-structuralism itu karena dia sangat filosofis, dia menggabungkan banyak ilmu pengetahuan, maka cara dia memandang realitas itu berbeda dan cara dia melihat tangible reality itu juga berbeda. Nah, kalau kita lihat dalam pendekatan international political economy, post-structuralisme ini dia melihat bahwa terutama ilmu hubungan internasional dan international political economy itu bukan subjek studi yang berdiri sendiri. Jadi kalau kita belajar bahwa anak HI itu ya HI gitu, dia berdiri sendiri. Nah, kalau menurut post-structuralis, enggak. International relation, hubungan internasional dan international political economy itu bukan subjek yang berdiri sendiri, tetapi merupakan subjek yang multidisipliner. Dalam artian banyak untuk memahami HI, untuk memahami international political economy itu tidak hanya bisa dipahami dengan Anda belajar hubungan internasional, tetapi banyak ilmu yang harus Anda pelajari di situ. Anda harus belajar sosiologi, antropologi, Anda harus belajar ekonomi, kemudian Anda harus bisa belajar tentang linguistik. Itu banyak subjek yang harus Anda pahami untuk menjadi seorang anak HI gitu. Sekarang kita pindah ya. Nah, di dalam post-strukturalisme itu juga dibahas tentang institution, power structure, dan power construct. Jadi ada yang disebut dengan power in political ecology. Kita lihat institusi seperti saya sudah jelaskan, itu ada rules, norma, strategi, regulation, law, compact, constitution. Kemudian kalau kita lihat power structures, ada relations, production, capitalism, classes, hegemonic ideology, race, ethnicity, and gender. Kalau kita lihat power construct, ada discourse. Discourses itu adalah power construct itu sebenarnya kalau kita definisikan adalah bagaimana power itu terbentuk. Jadi bedakan institusi itu kelembagaan,
Silakan Anda baca lagi bukunya Deli Arnold, di situ ada dijelaskan ekonomi kelembagaan baru, ekonomi kelembagaan, kemudian kita belajar tentang power structure. Power structure itu bagaimana struktur dalam kekuasaan. Ingat ada kalau kita lihat relation production, ada yang pemilik tanah, ada landowner, kemudian ada labor, ada yang sewa tanah. Kemudian kita belajar tentang power construct. Power construct itu bagaimana power tersebut terbentuk ya. Jadi ada yang disebut dengan Dirkhuizen power construct. Saya tidak akan memperdalam ini ya, karena sejatinya sih Anda harusnya dapat di teori politik. Jadi power construct itu misalnya power construct itu bagaimana power terbentuk itu pertama bisa dibentuk mulai dari discourses atau spoken and written ya. Jadi dalam artian begini, pembentukan power itu atau kekuatan itu, kalau misalnya dilakukan kesepakatan, baik itu secara verbal dan non-verbal, misalnya verbal, itu sudah sebenarnya menunjukkan bahwa Anda memiliki kekuatan. Kemudian naratif itu pengulasan gitu. Kemudian power knowledge, semakin Anda memiliki power, semakin Anda memiliki pengetahuan, maka Anda akan semakin mudah membentuk kekuatan ya. Kemudian subjectivity, relationship, assemblage, dan identity. Saya tidak terlalu akan menekankan dalam power in political ecology, karena kalau kita terlalu fokus pada pembahasan ini, saya bisa menjelaskan secara detail, tetapi saya akan menyarankan untuk belajar sendiri karena kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk menjelaskan itu semua. Baik, untuk yang bagian ini saya akan jelaskan secara sederhana aja ya. Jadi dalam political economy itu kalau dia ingin dilihat, itu bisa dilihat dari jadi political ecology itu ya. Kalau kita lihat political economy itu dia berada pada pola 1. Jadi pola 1 itu bagaimana sebenarnya institusi itu membentuk atau mempengaruhi power struktur. Jadi institusi itu bagaimana norma tersebut, norma kelembagaan, laws, sebenarnya ini terlalu advance mungkin ya. Just too complicated to understand. Jadi bagaimana kelembagaan tersebut, misalnya norma, value, kemudian strategi, regulasi, law, compact, konstitusi, itu membentuk power struktur. Saya jelaskan seperti ini. Jadi power struktur itu kalau kita dilihat dalam konsep negara, ada yang disebut dengan partai politik, ada yang disebut dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, ada yang disebut dengan kementerian, ada yang disebut dengan kepala desa, itu yang disebut dengan power struktur. Jadi bagaimana rules, norma, strategi, regulation, law, compact, dan constitution ini dia membentuk power struktur, kemudian power struktur ini membentuk environmental governance processes dan outcomes. Jadi bagaimana kondisi lingkungan dari pemerintahan tersebut, prosesnya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi dia mulai dulu dari kelembagaan. Kalau kita lihat dari political economy, dia mulai dulu dari kelembagaan. Kalau kita melihatnya dari political economy yang sifatnya consequent institution, jadi antecedent itu pengaruh awalnya. Kalau dia konsekuen hasilnya. Jadi kalau misalnya dia ingin menghasilkan hasil dari environmental governance process dan outcomes-nya itu mulai dari power struktur ini yang kemudian menghasilkan regulasi, norma, dan strategi. Mungkin secara sederhananya begini ya, kalau dalam political economy itu kalau dia institusi pertama yang mempengaruhi power struktur, maka di dalam orang itu harus sepakat dulu. Misalnya nih, kita mau bernegara nih. Dalam bernegara, kedudukan masyarakat itu seperti apa? Jadi dibuat dulu kesepakatan dari awal, kemudian terbentuklah power struktur. Oke, saya nggak apa-apa jadi masyarakat, Anda jadi pimpinan saya patuh kepada Anda. Nah, kemudian itu berbeda kalau misalnya dia consequent institution, dalam artian dia power struktur itu ada, kemudian power struktur itu
yang menentukan regulasi. Karena saya sudah berkuasa, maka saya membuat regulasi ini, saya membuat norma ini, saya membuat strategi ini, saya membuat peraturan ini. Nah, itu yang disebut dengan consequent institution. Sekarang kalau kita lihat dari post-structuralism dengan antecedent institution, kita lihat bahwa bagaimana institusi tersebut membentuk konstruksi power, the power construct, kemudian dia menghasilkan environmental governance process dan outcomes. Nah, kalau dia di consequence institution, sebenarnya power construct-nya ini membentuk institusi sama modelnya dengan politik ekonomi. Maka kalau kita lihat pendekatan bagaimana institusi dianalisa, power struktur dianalisa, kemudian hasilnya environmental governance process outcomes yang dilihat, maka terdapat kesamaan antara pendekatan politik ekonomi dan post-strukturalism. Untuk jelasnya, silakan Anda baca jurnalnya sekarang kita belajar ini yang terakhir, kita belajar tentang newest cluster. Jadi kalau kita kembali kepada teori yang kita pelajari di dalam AGPE itu kan ada 7 ya. Kita belajar tentang classical political economy, kita kembali. Mana tadi? Kalau kita kembali, kita ada 7 umbrella teori dalam IPE. Jadi kita belajar 7 umbrella teori ini betul-betul Anda harus tahu ya, bahwa kalau Anda nanti menulis skripsi, itu harus ada theoretical umbrella teori. Jadi Anda harus bisa memilih teori pendekatan mana yang Anda akan pakai. Nah, kita ada classical political economy, kita ada constructivism, kita ada feminism, kita ada liberalism, 5 ada marxism, 6 ada realism, dan 7 ada post-structuralism. Nah, dari ke-7 ini ada penambahan teori baru. Nah, teori baru ini muncul untuk mengkritik teori neoclassical economics. Jadi neoclassical economics itu kan berpandangan bahwa manusia itu rasional. Nah, US cluster ini muncul disebut dengan behavioral. Jadi behavioral economy, muncul teori yang disebut dengan behavioral economy yang dipakai juga dalam perspektif global political economy. Jadi apa yang dimaksud dengan behavioral economy itu melihat satu subjek itu berdasarkan dari perilaku individunya. Nah, philosophical reason-nya assumption to conclusion. If this were so, then that would be so. Jadi ketika melihat perilaku itu harus dilakukan pendekatannya itu dia biasanya testing dan observasi. Seperti contoh begini ya, kalau Anda ke supermarket, coba perhatikan bagaimana misalnya orang itu memasukkan barang dalam kantong belanja, barang apa yang apakah lebih banyak barang besar yang masukkan dalam kantong belanja, kemudian dibandingkan dengan barang kecil. Biasanya kalau Anda lihat, kebanyakan dari kantong belanja itu yang masuk ya, kalau itu barang-barang kecil. Kenapa? Karena orang merasa bahwa kalau dia beli besar, itu beban ekonominya lebih besar. Kemudian kita lihat, kalau dalam pendekatan classical economy kan ya pendekatannya rasional. Kalau behavioral itu banyak orang yang sebenarnya itu perilakunya tidak rasional. Bisa dirasionalkan kalau kita mengerti ilmu psikologi misalnya ya. Contoh misalnya kenapa orang dia dalam sehari Anda misalnya butuh baju 1. Bahkan kalau 2 hari kalau itu bersih Anda bisa bertahan dengan sepasang baju. Tetapi coba Anda lihat berapa baju yang Anda pakai, bahkan Anda membeli barang yang tidak Anda butuhkan. Is it rational? No, it's not rational. Tapi itulah yang dipelajari oleh behavioral economy. Nah, kalau kita belajar tentang behavioral economy, kita early behaviorism ini didominasi sebenarnya oleh American School ya, terutama dari University of Chicago, ada Daniel Kahneman, kemudian
salah satu yang tokoh yang saya cukup admire adalah Dan Ariely. Dan Ariely ini profesor dari Duke University. Dia melihat bahwa bagaimana behavior ekonomi ini dia mempengaruhi orang untuk berpikir. Misalnya kayak seperti ini. Strategi marketing buy one get one itu lebih efektif daripada 50% diskon. Kenapa? Karena orang ketika mendengarkan buy one get one selalu dia terkonotasi dengan free. Kalau free, orang merasa bahwa dia tidak mengeluarkan cost. Dia merasa untung. Padahal dia sebenarnya lebih untung kalau dia dapatkan diskon 50%. Kenapa? Karena dia akan membeli barang yang dia tidak butuhkan. Misalnya nih ya, Anda disuruh beli mouse yang mungkin sudah tidak bagus teknologinya, supaya dia cepat sold out di pasar. Maka orang buat iklan buy one get one. Anda beli mouse, Anda dapat free mouse. Atau salah satu cara yang dilakukan, Anda beli mouse ini saya diskon 50%. Anda bilang pada diri Anda bahwa mending saya beli satu buy one get one. Kenapa? Ini lebih murah. Saya dapat 2. Padahal mouse yang satu itu tidak pernah Anda pakai. Berarti dia menjadi dead weight loss. Atau kalau kita bahas dalam bahasa ekonomi itu beban, karena Anda mengalokasikan dana itu untuk sesuatu yang tidak produktif. Nah, itulah yang dipelajari oleh early behaviorism. Kemudian kalau kita belajar tentang behavior ya, jadi behavior itu juga mempelajari tentang misalnya kenapa orang ketika dia ingin pemilihan umum, banyak orang yang tidak mau, banyak orang yang golput. Karena orang merasa bahwa dia tidak mendapatkan benefit dari itu. Nah, is it rational? No. Jadi kalau kita belajar behavior, teori behavior, ada yang disebut dengan short term thinking, ada yang disebut dengan long term thinking. Atau kalau dalam bahasanya Daniel Kahneman, ada yang disebut dengan fast thinking, thinking secara cepat. Ada yang disebut dengan slow thinking, atau berpikir secara lambat. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang susah, Anda dianjurkan untuk tidak mengambil keputusan secara cepat. Misalnya nih, Anda ingin memilih mata kuliah yang akan Anda pelajari atau misalnya jurusan yang Anda akan ambil. Anda jangan mengambil keputusan secara cepat, karena itu agak membutuhkan pertimbangan. Orang yang mengambil keputusan secara cepat itu cenderung akan melakukan kesalahan. Nah, kalau dia misalnya nih ya, Daniel Kahneman mencontohkan, orang itu kalau dia diberikan pekerjaan cepat, pekerjaan berat, cenderung dia membutuhkan waktu. Misalnya nih, kalau orang disuruh mengkalkulasi sesuatu, let's say 6 tambah 7 tambah 4 tambah 7, itu mereka kalau sambil berjalan itu mereka tidak bisa melakukan sesuatu yang secara simultan. Anda berjalan kemudian menghitung, biasanya Anda berhenti dulu baru menghitung. Nah, itu mungkin yang kalau Anda tertarik, silakan Anda pelajari yang disebut dengan teori behavior. Masih banyak sebenarnya contoh lain dari teori behavior ya, yang mungkin menjadi salah satu contoh, seperti misalnya kenapa orang lebih merasa bersalah mengambil uang daripada pulpen. Misalnya nih, Anda masuk di kelas, ada pulpen tergeletak di meja. Anda akan cenderung merasa tidak bersalah untuk mengambil pulpen tersebut, ketimbang ada uang misalnya Rp1.000 di atas meja. Kenapa? Karena Anda menstandarkan bahwa mengambil barang itu dosanya, beban moralnya lebih rendah ketimbang mengambil uang. Anda merasa bahwa padahal ya, kalau kita lihat nilai pulpen tersebut jauh lebih mahal dari uang tersebut. Dari misalnya saya pulpennya harganya 5.000, terus uangnya 1.000. Anda merasa oke saja mengambil pulpen yang harganya 5.000 daripada uang yang nilainya Rp1.000. Nah, itu yang mungkin salah satu yang dipelajari adalah early behaviorism.
Nah, early behaviorism ini dalam konteks global political economy itu lebih banyak digunakan dalam perspektif misalnya marketing. Seperti contoh seperti ini ya, Korean Wave. Korean Wave itu kita lihat bagaimana drama Korea, kemudian pop Korea itu mendominasi budaya generasi Z dan milenial. Jadi kalian yang suka nonton drama Korea, kemudian suka lagu-lagu Korea, itu kemudian menstandarkan bahwa yang disebut cantik dan keren itu adalah seperti misalnya cowok dan cewek Korea. Nah, ini sangat, kalau kita lihat orang Korea itu sangat berhasil untuk membuat, mencitrakan dirinya itu menjadi sesuatu sosok yang secara kalau Anda mau rasionalkan, kok Anda bisa melihat bahwa Anda bisa merasionalkan bahwa dia lebih cantik, bahwa itulah standar kecantikan. Nah, itu yang penting ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana bagaimana Korean ekonomi ini dia bisa mempengaruhi masyarakat, merubah persepsinya, itu harus dilihat dari perilaku orang Indonesia. Jadi bagaimana behavior itu shaping personal taste. Bagaimana perilaku tersebut membentuk karakter dari masyarakat itu sendiri. Silahkan Anda baca bukunya Daniel Riely. Daniel Riely itu banyak bukunya saya anjurkan seperti misalnya Irrationality, kemudian apa lagi ya? Kalau nggak salah, lupa saya. Nanti saya akan sebutkan. Saya akan coba. Saya lupa banget apa judulnya. Predictably Irrational. Kemudian Think and Fantastic Law. Jadi Daniel Kahneman ini dia mendapatkan Nobel Prize karena teorinya itu. Kemudian untuk ini saya pikir ini tidak terlalu penting untuk dijelaskan. Oke, mungkin sampai di sini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk UASnya, Miss, kapan dan gimana? UASnya itu kita lakukan seperti UTS, ya. Jadi sifatnya sebenarnya saya masih memikirkan bagaimana konsep UASnya ya. Saya sih akan memperlakukan seperti misalnya kemarin verbal test, waktu dan tempatnya itu karena dia waktunya kalian mahasiswanya banyak, mungkin waktunya akan panjang. Jadi akan dibagi session satu hari, session 2, kemudian next day. Itu baru saya pikirkan seperti itu. Untuk soal ujiannya sudah ada. Tapi saya juga memikirkan bahwa nanti soalnya tersebut apakah saya akan edarkan ketika UAS. Sudah ada jadwalnya kan? Kedapatan tanggal 1 Februari, Miss. Yang lain? Semuanya sama. Sama, Miss. 1 Februari ya. Oke, kalau begitu, let me think about it first. Apakah dia akan verbal test? Tapi kemungkinan besar akan verbal test. Seperti kemarin. Untuk tanggalnya, kalau dia 1 Februari, ya kemungkinan ujiannya juga akan, kalau nggak hold on. 1 Februari itu hari apa ya? Senin, Monday Miss. ya? Kalau enggak berarti mungkin Monday kita ujiannya. Kita lihat nanti. Miss, sebenarnya kita ada ujian jam 1 sampai jam 4. Pol 52 juga ada dari jam 4 sampai maghrib. Itu ujian Islam dan dinamika politik, Miss. Enggak, saya nggak masalah sih dengan kalau ada ujian lain ya. Yang penting Anda bisa jawab pertanyaan. Ya, kalau scheduling time bisa aja sih, nggak masalah. Oke, Miss. Makasih, Miss. Ada lagi? Udah nggak ada ya? Baik, kalau sudah tidak ada,
esainya, deadline-nya itu tanggal berapa ya? Monday jam 11.59 PM. Saya pernah berjanji kepada Anda bahwa kalau Anda mengikuti 2 acara saya, itu akan saya tambahkan poinnya. Iya, Silahkan, Miss. malah. Silakan buktinya itu Anda attach di belakang esai Anda. Masih punya kan? Bukti yang kayak gimana, Miss? Iya, Bukti kehadirannya. ya nggak di screenshot lagi. Cuma satu lagi bisa saya Screenshot aja nggak apa-apa, Miss, atau pamfletnya atau gimana? Kan ada daftar hadirnya kan? Di screenshot aja itu di bagian Daftar belakangnya. Iya, kalau Zoom kan ada di sampingnya. Miss, kalau yang pertama bisa pakai sertifikat, Miss, tapi kalau yang kedua kan kayaknya nggak dapet ya. Iya, nggak di absen, Miss. Iya, Yang nggak ada, kedua Miss. itu yang buku kan? Iya, yang buku, Miss. Oke. Kalian nggak dapat ininya ya? Atau ada WA-nya doang sih, Miss. Iya. Ya Iya, udah itu Allah. aja. Udah dihapus. Oke. Enggak, kalau Febrina saya ingat di ininya. Ikut. Asik, enak banget diinget. Gitu Miss, ya, kalau misalnya jadi nggak ada gimana, Miss? kalau nggak ada, sebenarnya saya punya yang itu saya nggak tahu di mana saya simpan. Yang daftar Saya juga, hadirnya. Miss. Saya nggak tahu di mana saya simpan. Coba cari dulu deh. Kalau nggak ada nanti kabari ke saya bahwa memang nggak ada gitu. Nanti saya coba minta ke ininya panitianya. Baik, Miss. Oke, ada lagi? Kalau Untuk UAC itu sampai mana, Miss? Pembahasannya sampai yang sesi terakhir ini atau gimana? sampai Tanjung Priok kalau Vina. Ya, Miss. Ya sampai Deg-degan ya, Miss. sampai inilah, sampai yang tadi. Sampai yang ini. Saya kemungkinan besar sih tidak akan terlalu fokus kepada satu hal yang terlalu ini ya. Kalau di early behavior sekilas aja Anda pelajari. Karena itu memang merupakan mata kuliah yang sangat advance. Nah, cuma sekedar sebagai pengantar aja. Sampai di situ Alvina. Ada lagi Alvin? Baik, Miss. Terima kasih, Miss. Miss, berarti dari yang konstruktivis yang habis UTS itu kan, Miss, dari yang sesi 8? Enggak, semuanya. Hah? Miss yang benar. Demi apa, Miss? Enggak, setelah UTS. Alhamdulillah. Makasih, Miss. Ya, thank you. Ada lagi? Jadi bahannya setelah UTS ya, sampai hari ini pertemuan terakhir. Semuanya ada di YouTube gitu. Jadi nggak ada alasan sih kalian nggak tahu. Gimana kemarin ujiannya nggak ada yang jelek kan? Semua bagus kan? Relatively good, I think. Atau mungkin juga saya sebenarnya punya skenario lain. Saya berikan soal ujiannya, Anda kerjakan secara tulis. Anda tulis tangan. Tertulis tangan baru Anda foto. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh banget. Ide yang boleh, Miss. Boleh, Miss. Boleh, Miss. Gitu aja, Miss. Berharap itu, Miss. Boleh banget, Miss. Karena kemarin waktu ujian yang awal itu banyak, bukan kalian ya, angkatan sebelumnya itu banyak banget yang copy paste. Dan tadi rapat itu juga menyinggung hal yang sama. Jadi kalau dia ujiannya online banyak yang copy paste. Sama semua ininya jawabannya. Kayaknya cuma satu catatan itu tinggal di copy paste ya. So, anyways, I'll think about it. I'll let you know. Just prepare. I would say, saya akan bilang bahwa 70% itu verbal test, 30% mungkin written test. So, just prepare yourself bahwa itu akan menjadi verbal test. Ya? Ada lagi? Jangan sedih gitu dong, normal lah. Ada lagi?
Kalau nggak ada, sudah nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan untuk malam hari ini. Terima kasih banyak. Untuk slide-nya saya akan re-upload kembali di Google Class. Silahkan Anda belajar. Silahkan jangan lupa submit essay-nya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya ya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan selama 14 pertemuan ini. Repotkan Anda. Saya minta maaf ya, maafkan saya. Baik, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Bye. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss.